15 dosa-dosa besar menurut Al-Quran, yang sebagian besar sudah dianggap biasa oleh umat muslim. Menurut Abu Abdillah Ja'far bin Muhammad Shadiq, seorang ulama dari Ahlul Bait, dan ia telah begitu mendalami rahasia-rahasia kandungan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Arsi, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat serta salam, tak luput juga selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang kembali di channel Dakwah Arsi, channel yang membahas topik-topik Islami yang menarik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 15 dosa-dosa besar menurut Al-Quran. Menurut Abu Abdillah Ja'far bin Muhammad Shadiq, dosa-dosa besar itu adalah 1. Syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 72, yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan atau sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. 2. Berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa besar yang kedua adalah berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 87, yang artinya, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. 3. Merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa besar yang berikutnya adalah merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 99, yang artinya, tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. 4. Durhaka kepada kedua orang tua. Dosa besar yang keempat adalah berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya sebagai orang yang jabar syaki, orang yang sombong lagi celaka. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 32, yang artinya, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. 5. Meninggalkan sholat. Dosa besar berikutnya adalah meninggalkan sholat. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42 dan 43, yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Tetapi, banyak sekarang umat muslim menganggap bahwa meninggalkan sholat, khususnya sholat 5 waktu, adalah hal yang biasa saja. Padahal sholat tersebut merupakan tiangnya dalam agama Islam. 6. Membunuh. Dosa besar yang berikutnya adalah membunuh. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 93, yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya. 7. Memakan riba. Dosa besar berikutnya adalah memakan riba. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaiton lantaran tekanan penyakit gila. 8. Memakan harta anak yatim. Dosa besar berikutnya adalah memakan harta anak yatim. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 10,
yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. 9. Berbuat zina. Dosa besar ke-9 adalah berbuat zina. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 68 dan 69, yang artinya, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu. Tentang menyembunyikan persaksian, adalah seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. 10. Menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Dosa besar yang berikutnya adalah menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 23, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. 11. Meminum khamar atau minuman keras. Dosa besar berikutnya adalah meminum khamar atau minuman keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90, yang artinya, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan. 12. Melanggar perjanjian, dan memutuskan tali silaturahmi. Dosa besar berikutnya adalah melanggar perjanjian dan memutuskan tali silaturahmi. Karena tali silaturahmi adalah salah satu ikatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disambung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 27, yang artinya, yaitu, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, untuk menghubungkannya, dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. 13. Berbuat khianat atas harta rampasan perang. Dosa besar berikutnya adalah berbuat khianat atas harta rampasan perang. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 161, yang artinya, barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat, ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. 14. Sumpah palsu. Dosa besar berikutnya adalah sumpah palsu, yaitu jika seseorang bersumpah untuk melakukan sesuatu perbuatan, namun ternyata ia tidak melakukan perbuatan itu. Atau ia bersumpah tidak akan melakukan sesuatu perbuatan, namun nyatanya ia kemudian melakukan perbuatan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 77, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah, dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian atau pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. 15. Lari dari medan pertempuran. Dosa besar terakhir adalah lari dari medan pertempuran. Maksudnya, saat kaum muslimin diserang oleh musuh mereka, dan kaum muslimin maju mempertahankan diri dari serangan musuh itu, kemudian ada seseorang individu muslim yang melarikan diri dari pertempuran itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 16, yang artinya, barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam.
dan amat buruklah tempat kembalinya. Semua perbuatan dosa tadi adalah bagian dari dosa besar, sesuai dengan keterangan nas Al-Quran. Dan masing-masing dosa besar tadi mengandung hikmah, seperti yang diungkapkan oleh Abu Abdillah Ja'far bin Muhammad Shadiq. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kepada teman dan keluarga yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata dalam penyampaian. Kita tahu bahwa kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.